Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman-teman, amin. Oke ya, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya, gua akan coba untuk lihat marketnya PP teman-teman ya. Karena dari kemarin gua dari beberapa minggu ya, dari seminggu yang lalu itu banyak yang bilang, Bang, tolong bahas lagi dong PP-nya ya, tahun bah. Nah, ini gue terakhir bahas PP itu 1 bulan yang lalu, cuy. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nih. Nah, memang PP ini adalah salah satu token meme yang terdesentralisasi yang cukup fenomenal ya, temen ya. Fenomenalnya gimana, Bang? Gue udah jelasin di video gue sebelumnya mengenai si PP ini, gitu, temen ya. Dan mungkin buat teman-teman semua yang mungkin masih kepo apa itu PP, kenapa PP kok bisa cukup big potensi banget ketika nanti di bull run kenaikan harganya, kalian bisa cek-cek video gua yang ngebahas PP temen ya. Nah, di kesempatan kali ini ya gua akan coba nanti untuk cek marketnya ya, market PP seperti apa kondisinya temen. Oke, jadi sebelum kita ke situ ya, buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu ya teman. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan update news seputar cryptocurrency. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram, silahkan gabung ya teman-teman. Karena apa? Di grup Telegram gue setiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan sentimen-sentimennya. Dan kalian juga bisa sharing kripto ke gue dan teman-teman yang ada di grup ya. Dan gak lupa, gue juga kadang sering banget untuk share project-project kripto yang cukup early banget. Gue pastiin kalian gak bakal ketinggalan. Intinya seperti itu. Nah, untuk link join grup Telegram gua, grup Telegram di channel, kalian bisa klik link yang udah gue sediain di kolom deskripsi, teman. Oke. So, kita langsung aja ya ke updatean si PP. Sebenarnya nggak ada updatean sih, nggak ada updatean. Tapi di sini gue mau cek mengenai marketnya aja ya, seperti apa kondisinya. Ya, sebagai pengingat ya, PP itu adalah salah satu koin meme yang terdesentralisasi dan udah banyak di listing di market-market besar ya. Salah satunya Binance juga nih udah melistingnya. Dan kalau kalian juga, kalau lihat juga ya, baru-baru ini memang PP mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, teman-teman. Tapi ini pertumbuhannya udah gue analisa di video gue sebelumnya. Apakah tembus? Nanti kita akan cek bareng-bareng karena history dari analisa gue belum gue hapus semua ya. Dan yang menyebabkan PP itu cukup berpotensi banget ya. Untuk suplai memang banyak ya, tapi nggak sebanyak si Bino ya. Dia hanya 420 triliun dan ini suplainya udah beredar semua. Artinya kesempatan harga naiknya itu lebih besar lah ya, lebih besar ya teman. Dan dia adalah di Ethereum ya, meme Ethereum. Oke, nggak perlu gue jelasin semua, mengingat untuk saat ini marketnya lagi down ya. Jadi market yang lagi crash atau merah-merah seperti ini, itu memang kesempatan kita sebenarnya ya untuk mencari koin-koin or crypto yang cukup berpotensi lah ya untuk menghasilkan cuan di bull run ya. Jangan lihat saat ini harganya ya, kita targetnya bull run gitu ya. Tapi paling nggak kalian harus cari-cari crypto yang sekiranya meskipun meme itu ada potensi lah ya menghasilkan cuan. Salah satunya PP ini. Kalau menurut gue pribadi nih ya, kalian harus dior ya. Oke, karena tadi gue akan cek PP ya. Kalau kalian lihat di Twitternya ini juga nggak ada updatean ya, karena memang misinya dia itu meme terdesentralisasi. Yang pasti suplai udah beredar semua, dia udah terlisting di market besar ya, market yang cukup lumayan lah ya, besar-besaran seperti Binance dan lain-lain. Dan untuk market capnya saat ini udah 492 juta US dollar ya untuk market cap PP sendiri, dan dia ada volume transaksi ya, peningkatan volume transaksi itu hingga 88% cuy. Yang gue nggak tahu penyebabnya apaan sih ya. Jadi kemarin tuh memang sempat ngepam ya, banyak yang cuan katanya dari PP ya. Oke, jadi di sini gue akan coba langsung cek untuk analisa marketnya. Jadi pump kemarin tuh apakah kemarin udah gue analisa? Coba kita cek bareng-bareng ya. Karena jadi buat teman-teman semua yang kemarin sempat nonton live streaming gua atau updatean sebelumnya, kalian sudah pasti tahu analisa dan target gua untuk PP. Jadi sempat ya di di Desember kemarin gua udah bilang ke teman-teman semua, atau enggak di awal Januari 2024, bahwa pola-pola yang dibentuk oleh si market PP ini adalah pola cup and handle ya. Jadi ini kemarin sempat gue tebelin di live streaming ya, di minggu-minggu kemarin ya. Gue tebelin dia polanya cup and handle. Apa yang terjadi ketika dia sudah melewati masa pola cup and handle ini?
sudah gue pastiin dia akan naik. Nah, kemarin sempat gue analisa juga nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk analisa gue belum sama sekali gue hapus, bahkan target-target penurunan dan target pumpnya nggak gue hapus ya. Karena gue jarang banget untuk ngepantau PP, yang pasti setelah gue analisa ya udah ya belum ada request. Nah, kemarin kebetulan banyak ring request untuk suruh ngepantau PP. Jadi ini analisa ini ya gue buat kemarin itu di area sekitar sini nih ya, di 14 Februari 2024 ya, kalau nggak salah di area sini. Ya, dimana gue kemarin menargetkan PP itu akan turun ya di target gue di sekitar sini nih penurunannya. Ini target penurunannya pun belum gue hapus cuy. Nah, apakah dia nyampe ya? Ya, meskipun di target penurunan pertama ini udah pasti nyampe, ini udah pasti ya di 0,0011 nih ya untuk target penurunan PP pertama, dan yang kedua di 0,0010 ya atau kepala 10, dan ini kemarin nyampe di kepala 10 cuy ya. Oke. Meskipun nggak pas banget nyampe nya, tapi dia udah paling nggak di kepala ya 10,9 nih teman ya di sini. Nah, kemarin gue sempat juga menganalisa bahwa PP itu akan mengalami kenaikan. Nah, kenaikan target gue kemarin ya, pas di tanggal-tanggal berapa ya? Tanggal Februari lah ya, Februari kemarin. Di tanggal-tanggal berapa sih ini? Kemarin tuh gue analisa ya sekitar tanggal 16 Februari, 14 Februari itu ya. Nah, target gue kemarin itu di area 0,001406 ya, teman. Targetnya aja belum gue hapus. Apakah dia nyampe? Dia malah nyampe di 0,0014,078. Artinya target gua sudah sampai, bahkan melebihi ya ini ya kenaikan PP, dan habis itu dia terjun, dan habis itu penurunan ini belum gua analisa lagi gitu teman. Belum gua analisa lagi. Ini adalah histori analisa gua bahwa target gua udah nyampe untuk si PP teman ya. Jadi kalau kalian penasaran mengenai analisa PP gua, kalian bisa cek-cek live streaming atau updatean PP yang gue ngebahas PP ini ya, seperti itu ya. Jadi kemarin kenaikan sebenarnya udah gue analisa untuk kenaikannya gitu teman ya. Dan di sini karena ini analisa kemarin ya, karena udah nyampe banget, entah itu dari segi penurunan dan segi apa namanya target kenaikan. Nah, kali ini gue akan coba analisa lagi mengenai si PP ini ya, karena kalau gue lihat dari si PP ini memang dia udah mulai nge-breakout ya, udah mulai nge-breakout atau udah mulai keluar dari pola-pola cup and handle ini ya, ngebentuk pola ini teman. Oke. Nah, di sini gue mau coba analisa juga ya mengenai si PP ini ya, karena melihat memang untuk kalau kita perdekat gini ya, kalau kita perdekat gini ya. Jadi PP ini kan tertahan di support di kepala 10 ya. Di kepala 10 ini dia ngebentuk support yang cukup kuat ya, teman. Dan kalau kita lihat ya, kita akan mencoba untuk lihat apa namanya? Volume transaksinya, apakah dia memungkinkan naik atau turun ya. Kalau kita lihat dari segi volume transaksinya, ini di time frame 4 jam ya. Coba kita akan lebih ininya di time frame 1 hari ya, teman. Jadi kita biar enak gitu ya untuk menganalisanya. Oke, jadi kalau kita lihat di time frame 1D ya, memang di sini untuk PP itu banyak yang sell ya, atau banyak yang ngejual. Tapi di sini untuk volume yang ngejual itu sudah mulai menipis gitu teman di sini ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Apa artinya Bang? Artinya ya ini memungkinkan untuk market PP itu akan tertahan, kalau nggak dia sideways ya, dia akan naik. Tapi kalaupun ada naik, harusnya di sini ada buy atau candle hijau, tapi di sini belum kebentuk ya, artinya ini lebih dia akan mempertahankan suatu posisi atau posisi saat ini ya teman. Oke, dan kalau kita lihat secara RSI ya, karena ini kan kemarin dia naiknya hampir menyentuh di sekitar 69 batas full ya, atau batas over RSI. Jadi ada kemungkinan ini akan ada penurunan lebih lanjut ya kalau kita lihat dari RSI nya, karena ini dia udah nyentuh di area sini nih ya. Ini adalah batas over dari si RSI itu sendiri. Nah, ini ya. Jadi ada kemungkinan ini akan, gue rasa ya, ini akan turun ya, baru dia akan lanjut naik lagi ya. Gue rasa akan seperti itu. Nah, penurunannya kira-kira nyampe mana Bang? Ya, gue rasa dia akan tertahan di sini. Kok bisa di situ Bang akan tertahannya? Nah, kenapa kok bisa di situ ya? Karena kalau gue lihat dari resisten dari si apa namanya
RSI-nya ini ada di area sini ya. Jadi kemungkinan gue rasa dia akan mengarah di situ dan tertahan. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, gue rasa akan gini, dia akan tertahan di sini. Ya, jadi gue rasa seperti itu. Jadi untuk pergerakan RSI-nya, gue rasa dia akan turun lagi dan tertahan ya. Jadi intinya akan ada penahanan harga ya untuk si PP ini. Ya, gue rasa mungkin dia akan tertahan di kepala 11 atau di kepala 10 lagi di sini. Ya, untuk penurunannya. Itu tuh kalau gue lihat dari segi RSI. Tapi kalau kita lihat dari segi MACD, ini memang memungkinkan akan adanya konfirmasi persilangan atau dead cross yang kebentuk di MACD-nya ya, teman. Jadi harap hati-hati juga ya. Jadi kalau ingin masuk ya kalian tinggal pantau-pantau aja atau wait and see di area sini ya. Jadi ini kita tinggal tunggu lagi-lagi, kita tinggal tunggu konfirmasi persilangan dari dead cross si MACD-nya si PP ini. Jadi ini sebenarnya belum bisa dikatakan konfirmasi penurunan lebih lanjut ya, tapi ini sudah mulai ngebentuk kelengkungan-lengkungan ya. Biasanya kalau udah mulai ngebentuk lengkungan ini akan adanya persilangan. Ketika persilangan itu terjadi ya, jadi ini bisa memastikan bahwa market dari PP akan mengalami down ya. Tapi untuk saat ini kita belum bisa memastikan ini akan down ya, karena ini belum konfirmasi persilangan sama sekali untuk si PP. So kita akan wait and see atau pantau-pantau aja untuk mengenai penurunan lebih lanjutnya. Tapi untuk saat ini memang dari segi RSI ya, dia sepertinya itu akan bertahan. Jadi bertahan seperti apa, Bang? Jadi gue rasa akan marketnya seperti ini, teman. Sebentar akan cek ya. Jadi gue rasa akan seperti ini marketnya. Ya. Jadi gue rasa dia akan mungkin bertahan di area sini ya untuk saat ini penurunannya. Jadi gue rasa dia akan bertahan di area sekitar kepala 10 dan kepala 11 lagi ya. Di area sinilah ya. Dia akan tertahan di sini sampai nantinya mungkin ada demand yang menyebabkan dia bisa nge-up lagi. Itu bisa jadi loh. Itu bisa jadi. Ya, nge-up-nya gue rasa ya dia mungkin akan balik di kemarin resisten tertinggi kemarin di sekitar 0,014 sampai 0,013 lah ya, di area situ gitu teman. So untuk memastikan hal itu kita akan coba pastiin juga ya kenaikannya. Kalau untuk penurunannya gue rasa ya udah dia pasti akan tertahan di sekitar 10 ini ya teman, area 10 sampai 11 lah. Dan untuk kenaikannya ya di sini kalau gue lihat cek dari Fibonacci ya, kemungkinan dia akan ini dia akan tertahan ya. Karena kenapa gue tadi bisa bilang dia akan bertahan di situ ya, karena ini adalah area 0,382 Fibonacci. Jadi gue rasa dia akan sideways di area sini nih. Sebentar nih gue akan cloning dulu. Gue rasa dia akan sideways di area sini ya. Kalau nanti pun kalau misalkan ada demand yang cukup kuat ya, sampai dia ngebentuk misalkan double bottom di sini ya, seperti garis yang udah gue bentuk ini, gue rasa dia akan naik pun dia akan menuju di area sekitar 0,618 Fibonacci, atau ya sempet yang di area target tadi, target kenaikan gua ya di area sekitar 0,13 sampai 0,14 ya. Ya mungkin di area sini lagi gitu untuk kenaikannya gitu teman ya. So, kalian harus pantau-pantau aja. Yang pasti jangan sampai dia nge-breakdown area 10 ya. Kalau dia mampu nge-breakdown area 10 ini ya, gue pastiin dia akan turun ke bawah lagi cuy. Ya jadi untuk area konfirmasi ya kita bisa acuan di area sini. Gue rasa dia akan turun ya di area sekitar 0,010 dan dia lebih satu aja ya di sini. Gue rasa seperti itu. Ya itu untuk target dan analisa gue untuk si PP teman di time frame 1D. Ya karena di target atau analisa gue sebelumnya itu udah pas banget ya. Ya yang udah cuan sih lumayan ya, udah cuan lumayan ya. Jadi secara kalau gue lihat secara overall ya untuk market PP ini memang dia masih cenderung sideways aja ya di area-area di sini nih. Sebentar, sinilah ya. Jadi dia masih bergerak di area sini aja gitu teman. Jadi belum sampai bisa nge-breakout atau melewati area resisten sebelumnya ya. Jadi kalau dia misalkan nanti bisa nge-breakout itu nyampe mana area yang dituju gitu ya. Ini lebih long term ya. Ini analisa yang lebih long term lagi gitu teman. Ya. Jadi kemungkinan ya kalau misalkan nanti dia mampu nge-breakout
area ya. Gue rasa dia akan balik ke resisten di ini ya, resisten yang gue bulet-buletin ini. Dia akan balik ke situ dulu. Dan untuk mungkin target di long term, lebih long term ya, mungkin bisa di mendekati masa bull run gitu ya, di akhir-akhir tahun. Ya gue rasa PP ada kemungkinan dia akan ke sini cuy. Nah, ini menjelang akhir tahun lah ya. Gue rasa nggak menutup kemungkinan PP akan di rate ini. Dimana ini adalah rate sekitar 0,618 Fibonacci yang akan dituju ketika si PP mampu nge-breakout area sekitar resisten sebelumnya yang sebelum dia membentuk pola cup and handle ini ya, di area sekitar kepala 18 atau kepala 19 di area resisten ini. Ketika ini mampu ke breakout dan tekanan buy cukup besar, gue rasa nggak menutup kemungkinan dia akan balik ke kepala 27 ini. Itu untuk analisa PP ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video untuk melihat perkembangan atau market PP secara jangka pendek dan jangka long term ya. Jadi ini analisa gua dan kalian harus tetap pure. Dan seperti biasa sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi, teman-teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman-teman. Karena klik subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.